Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lorong gelap kisah ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat tapak kelam yang melaksanakannya. Semoga setiap doa yang terucap di bulan suci ini diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, karena kita akan langsung masuk ke jantung keajaiban yang tak masuk akal, namun benar-benar terjadi di tanah Palestina. Bayangkan sebuah medan pertempuran di mana hukum fisika seolah berhenti berlaku, di mana pasukan dengan teknologi militer tercanggih di dunia tiba-tiba lumpuh total bukan karena senjata nuklir, melainkan oleh ketakutan purba terhadap sosok-sosok yang tidak bisa mereka lihat. Laporan-laporan bocor dari garis depan berbicara tentang hantu berjubah putih, bayangan yang bergerak lebih cepat dari kedipan mata, dan peluru yang menembus tubuh tanpa melukai. Sebuah fenomena ilahiyah yang membuat para jenderal kebingungan dan tentara elit menangis seperti anak kecil di pojok barak mereka. Sahabat tapak kelam, bayangkan suasana malam di reruntuhan Gaza yang mencekam, di mana debu bercampur dengan bau mesiu yang menyengat, dan kesunyian malam itu lebih menakutkan daripada suara ledakan itu sendiri. Tentara Israel yang dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam, night vision, seharga ribuan dolar, dan sensor panas tubuh yang sangat sensitif, seharusnya bisa melihat tikus yang lewat sekalipun dalam kegelapan pekat. Namun, apa yang mereka hadapi sungguh di luar nalar manusia biasa. Layar monitor mereka kosong, sensor mereka diam, tetapi satu persatu rekan mereka jatuh terkapar tanpa suara tembakan yang jelas dari arah mana datangnya. Ada sesuatu yang mengintai di balik kabut tebal itu, sebuah kekuatan yang tidak terdeteksi oleh satelit canggih manapun, sebuah kekuatan yang hadir untuk membuktikan bahwa teknologi manusia tidak ada artinya di hadapan kuasa Sang Pencipta. Kita mulai menelusuri sebuah pengakuan yang sempat membuat geger media sosial sebelum akhirnya dibungkam oleh sensor ketat militer. Sebuah kesaksian dari seorang tentara yang selamat namun jiwanya terguncang hebat. Dalam video yang sempat beredar singkat itu, matanya tampak kosong, tangannya gemetar hebat saat memegang rokok, dan bibirnya terbata-bata menceritakan horor yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia bersumpah demi apapun yang ia yakini, bahwa ia melihat tasupannya menembaki ruang kosong, namun ruang kosong itu membalas serangan dengan presisi yang mematikan. Ia berteriak histeris mengatakan bahwa mereka tidak bertarung melawan manusia, melainkan melawan bayangan yang tidak bisa mati, sosok-sosok yang muncul dari balik debu dan menghilang begitu saja saat peluru dimuntahkan ke arah mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika kita mendengar detail visual yang mereka deskripsikan, yang anehnya sangat mirip dengan kisah-kisah perang zaman Nabi yang tertulis dalam kitab-kitab tua. Beberapa tentara yang mengalami trauma berat menyebutkan melihat sosok-sosok berpostur tinggi besar mengenakan pakaian serba putih yang tidak ternoda sedikit pun oleh debu perang yang kotor dan pekat. Padahal secara logika, mustahil ada pakaian yang tetap bersih di tengah gempuran bom dan reruntuhan bangunan yang hancur lebur menjadi abu. Sosok-sosok ini digambarkan tidak membawa senjata canggih, namun kehadiran mereka saja sudah cukup membuat lutut para tentara bayaran itu lemas tak berdaya, seolah ada aura agung yang menekan dada mereka hingga sesak nafas. Sahabat tapak kelam, ini bukan sekadar halusinasi massal akibat kelelahan perang. Karena jika itu halusinasi, mengapa deskripsinya begitu seragam di antara batalion yang berbeda lokasi? Ada laporan lain yang lebih mengerikan, di mana seorang komandan tank melaporkan bahwa kendaraan lapis baja mereka yang super kuat tiba-tiba berhenti berfungsi tanpa sebab mekanis yang jelas saat hendak menargetkan sebuah masjid tua. Di saat sistem mereka mati total, mereka melihat sekelompok orang berpakaian putih berdiri tenang di depan tank, menatap laras meriam tanpa rasa takut sedikit pun. Dan seketika itu juga, rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh awak tank, membuat mereka terpaku kaku di dalam benteng besi yang seharusnya melindungi mereka. Misteri ini semakin dalam ketika kita bicara soal serangan balik yang tidak masuk akal, di mana peluru-peluru mortir yang ditembakkan ke arah pemukiman sipil dilaporkan berbelok arah atau tidak meledak sama sekali. Teknisi militer dibuat pusing 7 keliling mencoba menjelaskan kegagalan sistematis dari persenjataan yang biasanya memiliki tingkat keberhasilan 99%.
Apakah ini kebetulan? Atau memang ada tangan-tangan tak terlihat yang menebis bahaya itu dari orang-orang yang tidak berdosa? Para ahli balistik hanya bisa menggelengkan kepala, tidak mampu merumuskan teori fisika yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah roket bisa berubah lintasan secara drastis tanpa adanya intervensi alat penangkis rudal atau angin kencang yang ekstrim. Mari kita gali lebih dalam ke aspek psikologis yang menghantui para tentara ini. Sebuah teror yang mereka sebut sebagai The Silent Watcher, atau penjaga yang diam. Mereka merasa diawasi terus-menerus dari segala arah, bahkan ketika mereka berada di dalam bunker bawah tanah yang paling aman sekalipun. Perasaan diawasi ini begitu intens, hingga menyebabkan paranoia akut. Mereka mulai menembaki bayangan mereka sendiri, berteriak pada tembok kosong, dan kehilangan kepercayaan pada rekan satu tim mereka. Ini adalah jenis perang urat saraf yang tidak bisa dimenangkan dengan senjata api, karena musuh yang mereka takuti ada di alam yang berbeda. Sebuah dimensi spiritual yang tidak bisa ditembus oleh peluru kaliber berapapun. Kisah tentang pasukan tak kasat mata ini juga dikuatkan oleh kesaksian warga Palestina sendiri, yang seringkali bingung menemukan musuh yang sudah tewas, padahal tidak ada pejuang perlawanan di area tersebut. Warga sipil yang bersembunyi di reruntuhan sering mencium aroma wangi kasturi yang sangat kuat di area pertempuran sengit, sebuah aroma yang dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan kehadiran para syuhada atau malaikat. Kontras dengan bau kematian dan amis darah yang biasanya menyelimuti medan perang, aroma wangi ini memberikan ketenangan yang aneh, namun menyejukkan bagi penduduk yang tertindas, seolah menjadi pesan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mempertahankan tanah suci tersebut. Sahabat tapak kelam, apakah kalian pernah mendengar tentang insiden di mana satu peloton pasukan elit terjebak dalam jebakan yang tidak ada? Mereka melaporkan masuk ke sebuah gedung untuk melakukan penyergapan. Namun tiba-tiba, gedung itu terasa seperti labirin yang tidak berujung. Komunikasi radio terputus, GPS tidak berfungsi, dan mereka mendengar suara derap langkah kaki ribuan orang yang mengepung mereka. Padahal gedung itu kosong melompong. Kepanikan melanda, mereka menembak membabi buta ke segala arah hingga kehabisan amunisi. Dan ketika bantuan datang, mereka ditemukan sedang meringkuk ketakutan di sudut ruangan tanpa ada satupun musuh yang terlihat di sekitar mereka. Fenomena ini memaksa kita untuk merenung kembali tentang konsep kekuatan dalam Islam, tentang janji Allah yang akan mengirimkan bala bantuan berupa ribuan malaikat bagi mereka yang bersabar dan bertakwa. Bagi dunia barat yang sekuler dan materialistis, ini adalah anomali yang harus dicari penjelasan ilmiahnya. Mungkin gas beracun, mungkin senjata sonik rahasia, atau efek psikotropika. Namun bagi kita yang beriman, tanda-tandanya terlalu jelas untuk diabaikan begitu saja. Ini adalah manifestasi dari ayat-ayat suci yang turun ribuan tahun lalu, yang kini terulang kembali di tanah para nabi sebagai bukti kekuasaannya yang mutlak. Ada satu cerita spesifik yang sangat mengguncang, tentang seorang penembak jitu atau sniper Israel yang membidik seorang anak kecil yang sedang berlari. Saat pelatuk ditarik, sang sniper bersaksi bahwa ia melihat cahaya silau yang tiba-tiba muncul menghalangi pandangannya melalui lensa teleskop, membuatnya buta sesaat. Tembakannya meleset jauh, dan ketika penglihatannya kembali, anak itu sudah hilang, dan ia justru mendapati senapannya sendiri mengalami kerusakan fatal pada larasnya, seolah-olah ada yang menyumbatnya dengan kekuatan besar. Kejadian ini membuatnya pensiun dini dan mengalami gangguan tidur berkepanjangan karena dihantui oleh cahaya misterius tersebut. Kejanggalan demi kejanggalan ini menciptakan gelombang desersi atau pengunduran diri massal di kalangan tentara cadangan yang menolak ditugaskan kembali ke Gaza. Mereka lebih memilih di penjara daripada harus berhadapan lagi dengan hantu-hantu yang tidak bisa dibunuh itu. Di barak-barak militer, cerita horor ini menyebar seperti wabah penyakit, menurunkan moral tempur secara drastis. Para komandan berusaha keras menutupi hal ini dengan propaganda, namun mata para prajurit yang kosong dan penuh ketakutan tidak bisa berbohong. Mereka telah melihat sesuatu yang mengguncang dasar keyakinan mereka tentang realitas dunia ini. Sahabat tapak kelam, kita juga harus melihat ini dari sudut pandang strategi militer yang membingungkan para analis perang global. Bagaimana mungkin kelompok perlawanan dengan persenjataan rakitan dan jumlah yang jauh lebih sedikit bisa bertahan begitu lama menghadapi salah satu militer terkuat di dunia? Jawabannya mungkin tidak terletak pada strategi gerilya semata, tetapi pada faktor X yang tidak bisa dihitung dalam simulasi komputer manapun.
faktor di mana alam semesta itu sendiri, angin, debu, kabut, dan bayangan seolah-olah berkonspirasi untuk melindungi para pejuang tanah air dan menghancurkan para penyerbu yang zolim. Semakin kita menelusuri kisah ini, semakin kita sadar bahwa perang di Palestina bukan sekedar perebutan wilayah, melainkan pertempuran antara keangkuhan teknologi melawan kekuatan spiritual yang tak kasat mata. Ini adalah pengingat yang mengerikan sekaligus menakjubkan bagi kita semua, bahwa di balik tirai realitas yang kita lihat sehari-hari, ada pasukan Allah yang siap diturunkan kapan saja Dia kehendaki. Bagi mereka yang ingkar, ini adalah teror yang tak berkesudahan. Namun bagi yang beriman, ini adalah peluk hangat harapan bahwa keadilan langit tidak pernah tidur. Jadi, sahabat tapak kelam, setelah mendengar semua fenomena ganjil yang bikin merinding ini, bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni fenomena psikologis akibat tekanan perang yang ekstrim? Ataukah ini bukti nyata bahwa pintu langit telah terbuka untuk membantu saudara-saudara kita di sana? Tuliskan pendapat dan doa terbaik kalian di kolom komentar, karena satu komentar positif bisa menjadi energi bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian merasakan getaran misteri ini, dan subscribe untuk terus menelusuri sisi gelap dunia yang jarang terungkap. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya, tetaplah waspada.